Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Julhak dengan NIM 190. Saya Zahwa Fazadin Nataka dengan NIM 181. Di sini kita akan berdiskusi atau bisa disebut podcast dengan judul Manajemen Peserta Didik. Baik, di sini saya sebagai host akan bertanya kepada Mbak Zahwa. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik dan bagaimana konsep ini relevan dalam sistem pendidikan modern? Manajemen peserta didik itu proses sistematis yang mencakup pengelolaan seluruh aspek yang berkaitan dengan siswa di sekolah, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga evaluasi perkembangan. Konsep ini penting karena memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Dalam konteks pendidikan modern, manajemen ini harus adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi untuk memenuhi tantangan di era digital pada saat ini. Baik, yang pertanyaan kedua, bagaimana manajemen peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan lokal di era modern? Dalam konteks lokal, manajemen peserta didik itu harus menyesuaikan dengan budaya, karakteristik siswa, dan kebutuhan komunitas. Contohnya, di wilayah yang memiliki keragaman budaya, sekolah dapat mengintegrasikan program pendidikan berbasis multikultural untuk membangun toleransi dan kerjasama. Aku dakwah. Sama aku dulu. Cerita jam. Belum. Tanya lagi yang nomor 2. Jangan ketawa, jangan dari aku, kamu pindah sana. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana manajemen yang kedua, bagaimana manajemen peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan lokal di era modern? Dalam konteks lokal, manajemen peserta didik itu harus menyesuaikan dengan budaya, karakter siswa, dan kebutuhan komunitas. Contohnya, di wilayah yang memiliki keragaman budaya, sekolah dapat mengintegrasikan program pendidikan berbasis multikultural untuk membangun toleransi dan kerjasama. Selain itu, pemanfaatan teknologi bagi siswa juga dapat mempermudah pengelolaan dan memantau perkembangan peserta didik dengan lebih mudah. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja tantangan utama dalam mengelola peserta didik dan bagaimana mengatasinya? Tantangan utamanya itu keragaman kebutuhan siswa, baik akademik maupun emosional. Kemudian itu kan berbeda-beda ya, ada yang plus minus lah intinya. Kemudian yang kedua, teknologi yang cepat berkembang. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, sekolah itu harus sering mengadakan inovasi. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan mental siswa yang seringkali terabaikan. Itu biasanya sekolah tuh kurang memperhatikan kesehatan mental siswa itu sendiri. Cara mengatasinya adalah dengan menerapkan pendekatan personalisasi, kemudian menyediakan layanan konseling, dan mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, bisakah Anda memberikan contoh nyata inovasi dalam manajemen peserta didik yang telah berhasil diterapkan di sekolah? Contoh nyatanya itu penerapan LMS atau Learning Management System di beberapa sekolah. Dengan LMS itu, guru dan orang tua dapat memantau kehadiran nilai kemudian aktivitas siswa-siswa di sekolah. Kemudian di salah satu madrasah unggulan, LMS juga digunakan untuk memberikan tugas-tugas interaktif sehingga siswa lebih termotivasi. Program ini itu sudah terbukti berhasil membantu kegiatan siswa dan proses pemantauan guru serta orang tua di beberapa sekolah di luar. Apa saja konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas manajemen peserta didik di sekolah? Langkah konkret yang bisa diambil itu, yang pertama, mengintegrasikan teknologi seperti sistem manajemen data siswa,
yang mempermudah bagian administrasi ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang ketiga melibatkan orang tua dan komunitas, biasanya itu melalui forum komunikasi rutin untuk mendukung perkembangan siswa seperti adanya paguyuban, kemudian grup-grup wali murid itu. Kemudian yang terakhir menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, sehingga kalau disesuaikan dengan kebutuhan lokal itu siswa dapat merasa relevan dengan pendidikan dan kehidupan mereka. Jadi siswa itu bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kurikulum, bisa itu. Baik, cukup. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada jawaban yang kurang. Dan Pak, jadi sama ya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bien puedo tomar la fuerza del mar que siempre corta pena. La caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar de eso al bailarte con toda tu camina? Y ese fuego te quema por dentro y lejos te convierte en tierra. Con una mano arriba